Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, di video update kali ini kita akan membahas tentang kondisi Bitcoin. Dan di video kali ini kita akan ada 4 key point yang akan kita bahas. Pertama ada slightly good news dari on-chain data. Lalu kedua kita akan bahas tentang kondisi Bitcoin option contract yang rencananya akan expired di akhir bulan ini, tanggal 28 Januari. Lalu kita akan ada pembahasan technical analysis untuk daily time frame, weekly, dan juga hourly. Plus di akhir kita akan ada sedikit pembahasan fundamental analysis yang hari ini kebetulan saya bagikan kepada SAG atau Saili Advanced Group. Nantinya di video terakhir kita akan sedikit pembahasan tentang hal ini, dan mudah-mudahan teman-teman bisa pahami ya bahwa balik lagi ini adalah perspektif dari saya. Jadi please keep do your own research before taking any decision over my video. Alright, so let's jump into the content. Jadi pembahasan pertama kita start dari slightly good news. Sebenarnya datang dari on-chain data menunjukkan bahwa Bitcoin wallet yang melakukan wallet address yang melakukan akumulasi itu mencapai titik tertingginya teman-teman, dan salah satunya didukung atau didongkrak dari pembelian si El Salvador, which means ini adalah si Nayib Bukele teman-teman ya. Kalau dia sih nggak usah dia ngomong, setiap turun kata dia buy the dip, thank you buy the dip, thank you buy the dip gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat secara data on-chain-nya, ternyata number of accumulation address atau wallet address yang mengakumulasi Bitcoin itu mencapai titik tertingginya teman-teman, dan itu berarti almost 560.000 lebih kurangnya ya kalau misalkan dari data yang tertulis di sebelah sini. Sementara kita sama-sama lihat harga Bitcoin turun, dan ini sebenarnya wise sih dilakukan karena balik lagi harga turun ya udah pasti memang saatnya kita melakukan akumulasi gitu. Cuman tetap teman-teman, akumulasi bukan berarti langsung 100% portfolio ya. Kita harus consider untuk melakukan yang namanya dollar cost averaging atau melakukan pencicilan seperti kita menabung istilahnya. Alright, so that's a slightly good news, tapi I don't think ini a very good news teman-teman ya. Walaupun somehow orang banyak sekali percaya dengan data on-chain, tapi kita sama-sama menyadari bahwa kondisi fundamental atau perekonomian saat ini itu nggak semudah itu untuk membuat data on-chain ini menjadi menyesuaikan. Maksudnya istilahnya bukan menyesuaikan sih, lebih tepatnya memberikan impact yang sesuai terhadap harga Bitcoin terkini. Jadi saya rasa mungkin untuk beberapa waktu ke depan kita akan melihat data on-chain against price of Bitcoin itu terjadi divergence teman-teman. Alright, so next pembahasannya adalah tentang max pain price. Jadi memang ini balik lagi ke option contract, kita udah bahas di video yang terakhir dan kita sedikit bahas lagi. Jadi di sini adalah saya tuliskan ya, saya search yang expired itu tanggal 28 Januari. So far kalau misalnya kita lihat dari data yang tercantum di sini teman-teman, itu ada saya mungkin akan matiin yang call open interest. Jadi kita cuma lihat yang put aja, which means orang-orang yang taruh insurance terhadap Bitcoin di harga di bawah max pain price-nya dia $44.000. Dan kalau kita lihat teman-teman di sini ada yang predict ya akan di 42.000 by the time 28 Januari option contract, ada juga yang predict di 40.000 by the time di 28 Januari optionsnya expire teman-teman. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti ini, berarti dari pihak financial institutions yang menyediakan jasa transaksi atau fitur transaksi melalui option contract ini secara tidak langsung atau mungkin secara langsung sih, itu pasti harus membayarkan ya atau membeli harga yang istilahnya diharapkan oleh si orang yang melakukan put order ini ya. Ini kita sebenarnya udah pernah bahas sih di video yang waktu lalu. Kalau teman-teman mungkin mau coba cek, silakan cek di bagian study time. Kita ada sempat ngebahas juga tentang perbedaan antara put order, call order, dan gimana sih kita sebagai trader bisa mendapatkan keuntungan, gimana caranya kita masang insurance, dan gimana caranya insurance itu atas transaksi kita ya. Tapi sayangnya memang di negara kita belum ada options kontrak seperti ini yang benar-benar di-provide dan legal gitu loh dalam transaksinya. Alright? Jadi ya sebenarnya kalau secara kesimpulannya, seandainya harga Bitcoin saat ini di bawah max pain price-nya, ini harusnya dari pihak financial institutions akan mengalami kerugian yang lumayan karena lumayan besar, karena balik lagi banyak sekali yang order put ya di kisaran harga di bawah $44.000 ya, 42.000, 40.000, dan semuanya sekarang sudah kena strike, which means ya ini harusnya sudah Jadi buat mereka exercise, mereka punya kontrak atau options kontrak itu bisa dilakukan. Alright, nah teman-teman, untuk technical analysisnya kita akan start dari weekly time frame, tapi saya nggak akan bahas yang seperti biasa, yaitu kita bahas sebelumnya tentang Bitcoin logarithmic growth curve ya. Saya pengen tunjukin ke teman-teman, jadi another perspective. Sebenarnya ini kita lihat menggunakan moving average yang simple dari
moving average 50 dan 200. Biasanya settingan periode ini itu lebih diperuntukkan untuk dalam jangka waktu menengah hingga panjang, atau lebih tepatnya sih saya bisa bilang atau saya katakan jangka panjang, teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat langsung saat ini situasinya, ini kondisi Bitcoin terkini, teman-teman ya. Every time kita break dari moving average 50 atau yang berwarna biru ini, teman-teman, itu kita bahkan testing sampai ke moving average 200-nya pada time frame weekly. Dan kalau misalnya kita lihat, teman-teman, situasinya ini kita testing itu lebih kurang ya setelah dia break dari moving average 50-nya. Kita testing sampai dia nyentuh ke bagian dia punya potential moving average 200 itu setelah lebih kurang 300 hari, teman-teman. 300 hari itu kalau dari 365 hari berapa tuh, teman-teman? Kurangin 30, berarti kurangin 3 bulan, ya kira-kira 9 bulanan lah ya, lebih kurangnya ya. Situasi kita testing sampai ke bagian bawah dari si moving average 200. Jadi kalau misalnya dia break dari MA50, dia bakal testing MA200, dan itu udah terjadi 2 kali, teman-teman ya. So the first time itu terjadi pada saat bear market ya, di kisaran 2014 sampai kira-kira pertengahan 2015. Lalu yang kedua itu terjadi pada saat bear market di 2017 sampai kira-kira akhir tahun 2018 ya. Dan pada saat breakout, pada saat dia breakdown balik lagi dari moving average-nya, kita lihat dia testing sampai kisaran EMA 200, dan itu memakan waktu hingga 200 hari lebih kurangnya. Dimana sebelumnya sempat terjadi juga hal yang sama, tapi ini kan katanya case-nya karena Black Swan ya, jadi memang ini kayak signifikan. Tapi intinya dari 2 historical movement kita ngelihat Bitcoin itu memakan waktu kurang lebih tadi, yang pertama 300 hari, yang kedua 200 hari, dan itu testing terhadap moving average yang 200-nya atau yang long term period-nya. Nah, pertanyaannya, teman-teman, pada saat ini kita sudah melihat dan sudah bisa dikatakan sebenarnya ini terkonfirmasi bahwa Bitcoin basically udah break di bawah MA50. Dan pertanyaannya, teman-teman, apakah kita akan testing ke bagian level bottomnya gitu. Nah, kalau kita lihat seandainya berkaca pada kondisi yang terakhir gitu ya, kalau kita ukur lagi menggunakan date range, dan let's say kita ambil average-nya lah, atau di 250 hari, teman-teman, antara 300 sama 200 hari tadi. Nah, kita lihat setelah break sekitar 250 hari, maka perkiraannya kita mungkin akan testing si moving average 200 ini, which means dia semakin lama kan pasti akan semakin menaik ya, lebih kurangnya seperti ini, didukung dengan kondisi mungkin kondisi bear market atau winter, kalau bagi sebagian orang yang mengatakan demikian ya. Yang pasti sih secara fundamental sendiri nanti kita akan bahas di bagian akhir dari videonya, kenapa hal ini kita perlu antisipasi gitu. Balik lagi, ini bukan untuk video menakuti teman-teman ya bahwa bear market atau winter sudah masuk dan lain sebagainya gitu. No, it's not like that, teman-teman. But we still have to prepare for the worst. Jadi memang kita harus tetap ada persiapan, dan supaya kita juga ngerti dan paham timing terbaik untuk kita sebenarnya melakukan serok atau melakukan buyback atas koin-koin yang kita sedang melakukan akumulasi, teman-teman. Alright? So, kalau kita lihat ada kemungkinan atau potensial kita ngelihat mungkin untuk kondisi Bitcoin siap untuk terakumulasi kembali itu akan berada pada kisaran bulan Juni, Juli, atau kisaran Agustus lebih kurangnya. Dan ini berdasarkan acuan yang kita lihat historical data ya, berdasarkan si technical analysis sendiri. Jadi kita lihat kalau misalkan demikian memang ini yang terjadi dan harus terjadi, ya kita harus lihat, teman-teman, dan kita harus siap menghadapi kondisi tersebut ya. Dan belum lagi seperti yang saya sampaikan di video terakhir, kita sudah pernah melakukan analisis dari dia punya all time high di tahun 2017 sampai dia terjadi pullback-nya. Kita lihat di sini memang secara target itu $60.000 itu sudah tercapai, teman-teman ya. Dan ini berdasarkan dia punya pergerakan all time high di 2021 serta all time high di sampai akhir 2021 masih, teman-teman. Nah, permasalahannya adalah kalau misalkan kita ngelihat Bitcoin breakdown dari Fibonacci 127.2 ini rasionya, maka the next possible area yang akan di reach oleh si Bitcoin adalah di kisaran area $19.481, dan itu base-nya adalah all time high di tahun 2017. Nah, pertanyaannya, apakah Bitcoin pasti akan koreksi sampai ke sana gitu ya? Karena kalau kita lihat sendiri, seperti yang tadi kita sampaikan, teman-teman, based on evidence yang kita punya so far, Bitcoin itu respect
sama moving average 200 di time frame weekly. Even untuk Black Swan terjadi ini aja, kalian perhatikan close back-nya itu dia kembali di atas moving average 200-nya. Dan begitu pula kondisi-kondisi sebelumnya ya. Ini kalau kita terusin sedikit, kira-kira gambarannya seperti ini, which means ini di atas EMA 200 dan also this one di atas EMA 200-nya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, I guess kita bisa ngelihat ada potensial untuk si Bitcoin itu maybe still bertahan di atas kisaran $23.000 dalam jangka waktu sampai bulan Juni atau Juli mendatang. Dan ini kondisinya dengan fundamental yang memang cenderung negatif ya terhadap kondisi Bitcoin saat ini ya. Balik lagi, nanti kita akan bahas di bagian terakhir ya teman-teman. Alright, so untuk time frame daily sendiri sebenarnya sih sebetulnya to be honest teman-teman, kalau saya pribadi pengennya sih ngelihat ya Bitcoin nggak usah terlalu deep gitu loh koreksinya, karena memang ada beberapa hal yang saya pribadi cukup yakini kita bisa lihat ini terjadi pada kondisi Bitcoin. Pertama teman-teman, berdasarkan dia punya relative strength index sendiri, ini menunjukkan adanya indikasi hidden bullish divergence. Lihat dari mana? Pertama, teman-teman perhatikan di sini ya. Ini adalah lowest point kita pada kisaran bulan Juli 2021 dan itu berada di kisaran angka $29.000. Di mana pada level tersebut kita lihat RSI-nya itu berada di kisaran indeks 35. Ya, sementara saat ini teman-teman kita slightly di atas area tersebut atau di kisaran $34.000 dengan selisih lebih kurang $5.000, tapi untuk RSI-nya kita sudah menunjukkan memasuki area extreme oversold-nya dia dan ini sudah di bawah $20 ya. 20 indeksnya. Kalau kita lihat lagi secara price kita masih membentuk yang namanya higher low. Cuman secara dia punya RSI itu menunjukkan adanya lower low. Jadi kalau teman-teman lihat ini sudah terbentuk yang namanya hidden bullish divergence ya. Kita lihat dari segi RSI tampak demikian. Lalu kita lihat dari segi price-nya tampak demikian, kita membentuk yang namanya higher low. Nah, cuman saya sampaikan dulu yang namanya RSI ini belum tentu, even though kita katakan dia sudah membentuk divergence, belum tentu price bisa mengikuti dengan baik teman-teman ya. Yang pasti kalau misalnya kita lihat dari time frame daily saat ini, at least kita mungkin akan testing terhadap area $34.000 ini sebagai potensi Fibo 78,6%-nya. Tapi kita sama-sama ketahui teman-teman, breakout dari breakout dari kisaran area $40.000 itu sebenarnya menunjukkan ke kita bahwa Bitcoin atau the only support yang Bitcoin punya saat ini adalah di kisaran area $30.000 ya. Breakout dari sana tentunya ini adalah skenario yang tadi kita sampaikan pada weekly pada time frame di weekly ya, which means kita akan testing karena break dari sini kalian perhatikan ya, break dari level ini itu benar-benar tidak memberikan Bitcoin support sama sekali ya. Di sini sangat kosong dan tidak ada alasan untuk kita berhenti di tengah-tengah kecuali moving average 200 yang tadi sempat kita discuss pada time frame weekly sebelumnya teman-teman ya. So balik lagi dengan kondisi saat ini, saya rasa the best key support pada Bitcoin itu berada di kisaran $30.000 and only $30.000 ya, karena kita ngelihat sebelumnya terjadi akumulasi di level tersebut dan harapannya kalau misalkan memang proses yang terjadi di sini adalah proses distribusi, artinya whales buang barang, harapannya adalah kita bisa diakumulasi lagi ketika kita testing terhadap area $30.000. So before kita ngelihat area tersebut, saya rasa Bitcoin masih akan terpressure dengan cukup masif teman-teman ya. Dan kalau kita lihat lagi, ini adalah outlook yang saya sempat share kemarin di video terakhir dan saya cukup yakini bahwa ini kita masih berpotensi dalam atau menuju ke potential wave 5-nya kita, dan itu bisa aja sampai level 33.000 atau bahkan $30.000 ya, berdasarkan analisis yang kita kemarin sempat discuss ya tentang terbentuknya ABC running flat corrective pattern atau ABC expanded corrective pattern. Alright, so teman-teman, do be careful, jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil transaksi saat ini karena kita melihat kondisi Bitcoin itu benar-benar masih under pressure. Kita lihat dia di sini sudah break dari $40.000 dan pasca dia break dari key supportnya itu benar-benar nggak ada yang nahan teman-teman. Dan I guess $30.000 maybe inevitable ya, artinya kita pasti akan mungkin gawat kalau udah ngomong pasti ya. Jadi kalau kita ngelihat memang dia akan testing terhadap level tersebut ya, so be it, let it be teman-teman ya. Kita harus lihat sejauh mana pressure sellers akan kembali dan menekan kondisi pergerakan Bitcoin saat ini. Dan secara time frame hourly-nya
kita ada pembahasan sedikit aja teman-teman. Jadi saya hanya memberikan informasi perhitungan atau kalkulasi atau perkiraan menggunakan Fibonacci extension. Jadi kalian tarik dari swing low ke sini ya, dan kalian tarik ke potential pullback-nya which is di sini. Dan itu kita bisa dapetin beberapa level teman-teman, yaitu Fibo 100-nya di kisaran 35.000, 1272 dan 1618 untuk kisaran $29.885. Nah, kalau kita lihat sebenarnya situasi sekarang, saya bisa katakan seller still on still on control ya. Kita nggak ngelihat dia adanya pelemahan sama sekali gitu. Bahkan kalau kalian lihat dari time frame 1 jamnya, ini benar-benar masih masif ya, pressure-nya masih masif ya. Belum kita lihat ada sama sekali pelemahan momentum atau kemungkinan dia berpotensi menjadi rebound sesaat teman-teman. Karena selalu jadi pertanyaan saya saat ini, kapan entry terbaik untuk BTC down atau yang namanya short pada futures market? Dan the best thing yang saya pikirkan adalah kita harus lihat dia at least pullback terlebih dahulu. Jadi either itu ngebentuk semacam dead cat bounce ya, which means dia nanti testing sampai kisaran Fibo 50%, habis itu baru kita drop lagi lebih signifikan dan baru kita testing level Fibo $30.000-nya. Atau ya paling nggak kita ngelihat dia mungkin sedikit testing terhadap exponential moving average yang ada pada time frame hourly baru sebelum dia meneruskan pelemahan kembali ya. Jadi saya rasa untuk saat ini pressure sellers yang diberikan terhadap kondisi Bitcoin itu sangat-sangatlah masif. Jangan dilawan teman-teman, jangan kita pasang jaring istilahnya dengan mengetahui yang jatuh itu sebetulnya bukanlah sebuah buah atau ikan, tapi malah sebuah pisau teman-teman ya. Kalau saya selalu bilang never catch a falling knife, karena kita nggak tahu ya, falling knife itu udah pasti tajam teman-teman, sharp. Dan kalau kita mau coba nangkep pisau jatuh ya, kalian tahu lah ya, yang berakibat tangan kalian jadi berdarah gitu. Dan inilah yang saat ini kita lihat saat ini. Yang saat ini sedang kita lihat ya. Kita nggak ada yang tahu pasti, even Warren Buffett sekalipun ya, kalau ditanya kira-kira menurut Warren Buffett sampai berapa nih Bitcoin, ya dia juga cuma bisa nebak-nebak teman-teman. Kalau dia benar ya mungkin orang akan ingat, tapi kalau misalnya dia lupa, kalau dia salah ya orang lupa anyway, nggak bakal diingat-ingat gitu ya. Alright, so next. I guess itu untuk beberapa pembahasan terkait dengan technical analysisnya, untuk time frame weekly, daily, itu kita sudah coba jabarkan berdasarkan apa yang memang terlihat secara historical. But hopefully kita nggak perlu lihat Bitcoin testing sampai sejauh itu, karena balik lagi based on Bitcoin Rainbow sendiri, ini kalau misalkan bukan karena terakhir Black Swan ya, mungkin kita nggak akan coba break di bawah area putih tersebut atau di bagian paling bawah dari si Bitcoin logarithmic growth curve. Jadi I guess kita bisa aja kepantul mungkin sampai sejauh-jauhnya di kisaran $28.000 ya. So let's expect the best dan prepare for the worst teman-teman. Nah, sedikit pembahasan untuk fundamental analysis. Jadi ini sebenarnya saya bagikan di grup advance group ya, dan saya tadi sempat share juga di Telegram. Sebenarnya kita udah tahu nih teman-teman, situasi sekarang ini bahwa bond tapering itu akan dieksekusi oleh si The Fed ya. Dan ini sebenarnya adalah kebijakan yang sangat terbalik dengan kebijakan yang dia ambil pada saat pasca COVID-19 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat, kita udah bahas di video terakhir di mana neraca balance-nya The Federal Reserve itu naik terus-terusan karena dia selalu belanja bond ya, atau belanja surat utang teman-teman. Dan so far saat ini sudah sangat tinggi sekali, menyebabkan kondisi inflasi yang tidak terbendung juga, menyebabkan ya The Federal Reserve mau nggak mau harus mengambil kebijakan untuk kembali mengurangi inflasi. Dan otomatis kebijakan yang akan diambil ini adalah kebijakan yang sebaliknya dibandingkan dengan pada saat dia mendongkrak perekonomian pasca COVID-19. Dan sebetulnya sih kalau misalnya kita lihat kondisi seperti ini, berarti memang tingkat volatility itu pasti tentunya akan berlanjut, dan harusnya secara kemungkinan itu akan lebih besar ke arah lower low. Pertama, key support 40.000 udah break, dan kita tadi udah bahas teman-teman bahwa gak ada lagi tuh key support di bawah level $40.000. Jadi memang ya $30.000 itu yang udah paling mentoknya. Kalau misalnya 30.000 ditembus, ya udah all time high 2017 itu yang akan menjadi taruhannya. Tapi kita tadi lihat harapannya adalah dia hanya ketahan sampai 28 atau 23.000 lah paling mentoknya teman-teman. Ya, kalau seperti yang kita bahas sebelumnya, ada reason kenapa BTC 40k dan somehow Wales nggak mau protect level tersebut. Jadi bukti kuat ini memang menunjukkan ya bahwa ya inject dari The Federal Reserve yang sebenarnya menopang kondisi perekonomian tetap dalam keadaan prima, yang pada
Masa sekarang the Fed justru melakukan sebaliknya, which means harusnya more pain will come to financial market. Ini yang tadi saya sempat sampaikan. Lalu pada akhirnya sebenarnya kita pasti akan lihat yang namanya rebound itu pasti terjadi, teman-teman. Baik itu di market stock maupun di crypto. Pasti bullish itu akan kembali terjadi ya. Kenapa? Sebenarnya gini, teman-teman. Kalau misalkan memang proses sell off yang terjadi ini gila-gilaan, Bitcoin harganya dibanting. Siapa sih yang nggak mau beli pada saat nanti dia terjadi diskon besar-besaran, teman-teman? Ibaratnya kan seperti itu. Dan balik lagi, pola pikir whales itu mungkin slightly berbeda dengan kita para retail. Whales itu melakukan akumulasi pada saat memasuki bear market atau winter. Ini seperti pembahasan video kita di terakhir, di mana saya ada chit chat ya. Ini chit chat crypto itu mudah-mudahan jadi satu segmen menarik. Kalau teman-teman suka, by the way, make sure kalian bantu chit chat crypto itu untuk mencapai 1000 likes ya, supaya next kita bisa bikin konten lagi seputar chit chat crypto itu ya. Jadi ya sedikit perbedaan dengan the Great Recession atau pada saat itu krisis ekonomi di US juga ya, yang salah satu penyebabnya adalah karena bank besar di Amerika Serikat itu bangkrut. Dan kalau saat ini kan enggak gitu, kita bisa dibilang didampaki oleh pandemi. Dan di kondisi seperti sekarang saja sebenarnya ada pemulihan ekonomi yang terjadi, teman-teman. Dimana kalau di Amerika, teman-teman pasti tahu salah satu reason untuk si Jerome Powell mengeksekusi semua kebijakannya adalah ketika dia melihat angka pengangguran itu sudah jauh lebih membaik, dan saat ini yang terbukti jauh lebih membaik, which means kalau penganggurannya berkurang otomatis mereka punya penghasilan. So at some point kita sama-sama lihat ya, kondisi dolar yang tambah lama tambah melemah, tambah lama tambah melemah, harusnya orang-orang akan tetap berpikir ya gimana caranya mereka melindungi mereka punya nilai aset gitu. Dan salah satunya ya sebenarnya adalah reserve currency kita, yaitu di Bitcoin ya. Balik lagi, sebenarnya yang dikhawatirkan apabila terjadi tapering dan juga kenaikan suku bunga adalah kurangnya likuiditas yang disediakan oleh pemerintah gitu terkait dengan saham-saham yang para investor saat ini pegang. That's why mereka lebih prefer untuk mengurangi transaksi yang menggunakan beresiko atau yang beresiko, which means ya Bitcoin adalah salah satu transaksi yang mungkin sebagian mengatakan beresiko, tapi sebetulnya buat Bitcoiners semakin turun adalah semakin area yang bagus untuk melakukan akumulasi. Dan karena kita yakini fundamental Bitcoin sendiri itu seharusnya tidak di harga seperti sekarang ya. Cuman apa boleh buat, karena kondisi perekonomian juga yang memang memaksa untuk kita melihat kondisi koreksi ini terjadi. Dan by the way, memang untuk saham sendiri seperti Nasdaq dan juga seperti S&P ya, ini kalau kita lihat dari Nasdaq-nya itu mengalami koreksi yang cukup signifikan dan masif, teman-teman ya, pada pergerakan beberapa hari terakhir. Kalau kita lihat ini sebenarnya dia sudah patah tren juga ya, same like Bitcoin case, bahkan dia sudah break di bawah moving average 200. Ini untuk Nasdaq pada time frame daily. Sementara untuk S&P atau XPX, teman-teman bisa cek juga, itu juga sama, kita sedang testing terhadap moving average 200. Jadi memang ini sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dikatakan pelaku pasar atau para ya investor itu sudah sebenarnya memang sudah siap juga dengan kondisi saat ini gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dengan situasi seperti ini ya, kita bisa katakan sebenarnya untuk stok saja itu sudah mulai memasuki dia punya bearish market atau koreksi ya, atau area koreksinya. Jadi apakah akan berpengaruh terhadap kripto? Ya jelas pasti berpengaruh, karena sama-sama dianggap aset berisiko. Balik lagi, kita menyadari sebenarnya ya in the end kedepannya fundamental Bitcoin pasti kita percayai akan bisa kembali menjadi sarana lindung aset ya untuk para investor, pelaku pasar yang juga ingin menjaga nilai value aset mereka gitu. Dan terakhir, seperti yang saya sempat sampaikan di Big Fun Concept, kalau teman-teman sering nonton saya punya live streaming, kita udah ada sedikit pembahasan having long term view adalah best strategy di investment. Judulnya sudah invest, artinya bukan berpikir cara jadi kaya dalam waktu satu malam saja. Rasanya memang sulit kalau misalnya kita ngelihat portofolio merah, tapi kalau kita invest di crypto aset yang tepat dan tentunya kita yakini masa depannya atau fundamentalnya itu baik, saya rasa kondisi saat ini justru merupakan peluang yang terbaik untuk kita considering melakukan
akumulasi ya. Jadi saya sampaikan, saya pribadi berencana untuk persiapan strategi menambah portofolio, dan soon saya akan lakukan start lakukan yang namanya dollar cost averaging atau DCA dengan ekspektasi kondisi market akan membaik. Saya pribadi nggak bisa pastikan apakah market akan segera rebound, dan tentunya tidak ada yang tahu pasti koin mana yang akan segera naik lebih awal. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, tetap saya akan berikan update ke teman-teman, baik itu ya by YouTube, Telegram, Instagram, atau apapun ya, baik itu ya advance group juga sekalipun ya. Happy weekend everybody, terakhir dari saya, dan ya take your time rest a little bit ya dengan family supaya stay healthy dan stay strong teman-teman. Alright, so I guess that's it for me. Thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video kali ini, even panjang, bisa terasa lebih singkat teman-teman. Alright, so I guess that's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope I see you guys again in the next update. Dan untuk besok saya akan buatkan study time teman-teman untuk permasalahan taking profit. So I'll see you guys again in the next update tomorrow. Cheers and have a nice weekend. Bye bye.